Insyaallah yang ingin saya bahas pada pertemuan kita malam hari ini yaitu 3 hal, yaitu tentang syariat, tarekat dan hakikat. Ketika kita menunaikan suatu ibadah, tatai yang isanga syariatnya, tetap ada namanya tarekatnya dan selalu diakhiri dengan intinya yang bernama hakikat. Ketika kita membaca surah Al-Fatihah, dibacai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ketika kita membaca iyyaka na'budu, ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, secara syariat, secara zahir, yang menyembah itu adalah hamba itu yang berpuasa, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan di siang hari, adalah tubuh kita. Syariat namanya, ada aturannya. Tetapi ketika kita membaca iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan, bahwa kita malai tamu puasa, kita bisa datang tarawih malam ini, kita bisa salat sujud di hadapannya, itu semata-mata karena hidayahnya, pertolongannya, taufiknya, dan kita hanyalah bayang-bayang dari si yang memiliki bayangan itu. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, syariat, tarekat, hakikat diumpamakan asy-syari'atu kas-safinatu wat tariqatu kal bahri wal hakikatu kadurri. Syariat itu ibaratnya seperti perahu, tarekat itu seperti lautan, dan hakikat itu adalah mutiara yang ada di dalam lautan. Anda ingin mendapatkan mutiara, maka Anda harus pergi ke laut, harus mengarungi lautan, menyelami lautan yang dalam, karena di lautan yang dalam itulah ada mutiara. Bagaimana caranya Anda bisa mengarungi lautan itu? Ya tentu Anda harus punya perahu. Maka perahunya adalah syariat, tarekatnya adalah menyelami lautan, hakikatnya itulah mutiara yang tidak ternilai harganya. Kemudian ulama yang lain memberikan perumpamaan juga tentang 3 hal ini. Ulama yang lain mengatakan seperti buah kelapa. Rapan yang joro, buah joro. Kenapa buah kelapa itu ada kulit luarnya namanya sabut, ada kulit tengahnya namanya tempurung, kak darona. Dia to isinna yang disanga santanna, dia minyaknya. Kalau Anda ingin mendapatkan minyaknya kelapa, Anda harus melewati tempurungnya kelapa. Untuk sampai ke tempurungnya, Anda harus melewati sabutnya kelapa. Jadi talul lapis dia anjoro manik tandao ilalang isinna. Maka inti daripada semuanya adalah hakikatnya. Maka ketika kita sembahyang, mau sembahyang tahu syariat, ya itulah gerakan kita berdiri, ruku, sujud. Kita hadapkan tubuh kita ke kiblat. Tapi hati kita hadapkan kepada si pemilik kiblat itu, si pemilik Ka'bah itu, Rabbul Ka'bah itu. Begitu juga dengan puasa. Syariatnya ya kita menahan makan dan minum semenjak fajar sampai terbenamnya matahari. Tapi apa hakikatnya? Hakikatnya adalah menjaga hati kita. Bagaimana hati kita bersih sebersih-bersihnya. Tidak ada gunanya orang puasa kalau mulutnya kotor. Tidak ada gunanya menahan makan dan minum kalau hati kita kotor. Itu secara hakikat. Tapi asal puasana ya asal tuan dia. Tapi asy-syari'atu bila hakikatin asilatun. Syariat itu tanpa hakikat, maka dia kosong.
Makanya kata Nabi, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa as-sahr, illa al-ju' wal atash. Ya. Banyak orang yang berpuasa tidak ada hasilnya puasanya kecuali al-atsh, hanya haus dan lapar. Banyak orang yang salat di malam hari, wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyami illa as-sahr. Tidak ada hasilnya daripada salatnya tiap malam tarawih, tapi hanya begadang malam saja hasilnya. Kenapa? Karena dan yang isinna, tidak ada hakikatnya. Ia munasanga tumendiolo Allah dai Allah naum, sangga ia sambayanna. Makanya kita yang sudah berumur 40 tahun ke atas lah, bagaimana kita menambah pemahaman kita. Nah, sangat mandar paham. Yang dibawa mati itu adalah paham. Semakin kenal engkau kepada Tuhanmu, maka semakin muluslah perjalanan. Kenapa orang takut mati? Karena dia tidak mengenal Tuhannya. Dan nisang inna nanola. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Ulama yang lain mengumpamakan syariat, tarekat, hakikat itu ibaratnya seperti pohon. Pohon itu ada pohonnya, ada dahannya, kemudian ada tangkainya, tempatnya buah. Pohon itulah syariatnya, tangkainya itulah, dahan itulah tarekatnya, dan hakikat itulah buahnya. Maka tidak bisa dipisahkan. Sebaliknya dia mendolota sanggak hakiki na paham apa itu sanggak syariat misangio inti isin na sambayang paingara Allah Allah Ta'ala, kan gitu. Aqimis sholata li zikri, dirikan salat agar engkau mengingatku. Jadi ketika engkau mengingat Allah berarti engkau sedang salat. Jadi damu mas sambayang paingaramban Allah Ta'ala. Itu. Ini pemahaman orang dulu sanggak mahakiki anda masyariat. Al hakikatu bila syariatin batilatun. Hakikat tanpa syariat itu batal. Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa tidak ada kedudukan yang boleh menjatuhkan orang meninggalkan perintah syariat. Sampai-sampai baginda Nabi, beliau tidak pernah meninggalkan salat. Padahal tidak ada yang lebih paham tentang hakikat kepada Tuhannya kecuali baginda Nabi. Tapi endang ngirwa nabelai sambayang. Ada orang berpuasa sanggak hakikin na puasa. Endang yang mau puasa tapi hakikin na mau puasa, hati saya bersih. Ya, tapi endang mau puasa ya batal juga namanya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Maka kata Syekh Hasan Al-Basri rahimahullah. Apa kata Hasan Al-Basri rahimahullah? Bahwa hakikat itu laisal hakikatu tarkul amal. Bukan hakikat itu adalah meninggalkan amal. Karena kamu sudah paham hakikat, akhirnya engkau tidak salat. Karena kamu paham hakikatnya puasa, anda mau puasa, salah itu. Bukan begitu maksudnya kata Syekh Hasan Al-Basri. Yang dimaksud dengan hakikat itu adalah tetap melakukan amal, tetap menjaga nilai-nilai amal itu. Tujuannya kita berpuasa apa? Tujuannya kita sholat apa? Tujuannya kita berzikir apa? Jadi tetap harus dipaham hakikatnya. Karena semua perintah Allah itu, semua aturan-aturan syariat-syariat Allah itu ada hukum zahirnya, hukum yang nyata, ada hukum batinnya, ada yang tidak kelihatan. Seperti ketika kita mengucapkan itu tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jamaah tarawih rahimahumullah. Kemudian orang kan sering mengatakan apa sangat tarekat. Tarekat itu jalan. Tarekat itu metode. Metode yang digunakan
untuk mendisiplinkan dirinya, untuk mengatur tata cara agar dia bisa istiqomah di dalam mendekatkan dirinya kepada Allah. Ya, itu namanya tarikat. Maka at-tariqatu ilallah ka'adadin nujum. Jalan menuju kepada Allah itu banyak. Jalan menuju kepada Allah itu banyak. Ada orang jadi wali karena berbakti kepada orang tuanya, Uwais Al-Qarni. Ada orang dia menjadi waliullah karena dia suka menolong orang, karena hatinya bersih, penyayang, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Banyak jalan menuju kepada Allah. Maka kita sebagai masyarakat awam, jangan kita menganggap bahwa pergi ke kebun mencari nafkah itu bukan tarekat. Tarekat toban di sangana. Anda punya profesi apapun, Anda penjual di pasar, selama Anda menjaga hukum-hukum syariat makbalu di pasar, Anda tidak menambah dan tidak mengurangi timbangan, tidak mengoplos. Pak, di TE kan heboh itu namanya oplosan kan gitu. Mak balu bensin oh ya takarannya tepat, mak balu minyak oh takarannya bagus. Dan selama engkau melakukan itu dengan niat untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk menafkahi keluarga agar engkau tidak menjadi peminta-minta, dan selama engkau menjalankan profesimu sebagai pedagang, engkau tidak melalaikan salatmu, tidak menunda-nunda perintah Allah Subhanahu wa taala, maka itulah tarekatmu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman bin Auf pedagang yang kaya, Utsman bin Affan pedagang yang kaya. Banyak lagi sahabat Nabi yang lain. Termasuk Abu Hanifah itu ulama yang terkenal namanya sampai sekarang, dia orang kaya, pengusaha. Imam Ahmad bin Hanbal pengusaha. Ada lagi orang profesinya sebagai karyawan, sebagai PNS. Selama engkau menjalankan dengan benar, tidak mengurangi waktu, waktunya masuk jam 4 ya pulang jam 4 yang jam 4, masuk jam 8 ya jam 8. Dia bekerja dengan kesungguhan, dia menjaga perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani profesinya itu, itulah tarekatnya. Tetapi jamaah sekalian yang sama berbahagia, begitu juga dengan pemanen sawit, Pak Garu Semeng, Pak Lansir sawit, Pak Tombak sawit. Selama dia melakukan itu dengan niat ingin menafkahi keluarganya agar tidak menjadi beban bagi orang, maka dia bagi hasilnya itu sepertiga. Sepertiga dia gunakan untuk dia makan bersama keluarganya. Sepertiga mencari modal nih. Seperti petani. Ya, petani itu dia butuh modal, apa itu? Beli racun, beli pupuk, gaji pekerja. Sepertiga dia makan, sepertiga untuk modal, dan sepertiga lagi dia gunakan di jalan Allah. Apakah menyumbang masjid, apakah menyantuni anak yatim, atau membantu orang-orang yang lemah. Jadi jalan menuju kepada Allah itu bukan semata-mata sholat saja, ya enggak. Semua kita ini punya profesi masing-masing. Selama profesi itu tidak menghalangimu melakukan syariat yang sudah diatur, sholat, puasa, zakat dan seterusnya, selama profesi itu tidak membuatmu kotor hatimu, tidak membuatmu melalaikan kedekatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tarekat itulah yang akan membawamu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah tarwih rahimakumullah, mungkin ini yang sempat saya sampaikan. Minallahil musta'an wal iqlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.